Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat karunia-Nya hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah metodologi pengembangan dakwah dengan pokok pembahasan mengenai pengertian, sumber dan landasan metodologi pengembangan dakwah ini dengan baik. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Handes Nur Seri Hasna Nasution MAG selaku dosen mata kuliah metodologi pengembangan dakwah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan tugas ini kepada kami dan membimbing kami sampai saat ini. Kami sangat berharap bahwa makalah ini dapat berguna bagi semuanya dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi kami maupun para pembaca. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi kata, pengejaan maupun materi, dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang. Baiklah, langsung aja. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, saya Muhammad Zaki, dan rekan saya ada Femin Nur Hidayati dan Muhammad Rapli Pratama. Langsung saja, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudara kami Muhammad Rafli Pratama. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi pertama yang mana mencakup pembahasan serta pengertian daripada metodologi dakwah. Menurut Abdul Karim Munshi, dalam Soiman secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Latin metodus, yang berarti cara dalam bahasa Yunani. Metodus berarti cara ataupun jalan. Maksudnya adalah suatu cara atau jalan yang bisa ditempuh untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi, juga dapat diartikan sebagai suatu tujuan, rencana, sistem dan tata fikir manusia. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan uslub, yang artinya cara, metode ataupun seni. Berbeda dengan metode, metodologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata metodos, yang berarti cara, dan logos artinya ilmu. Adapun secara semantik, metodologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dengan hasil yang efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah berarti penyiaran, propaganda penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. Kata dakwah menurut bahasa etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a yada'u da'watan. Kata tersebut mempunyai makna menyeru, memanggil, mengajak dan melayani. Selain itu juga bermakna mengundang, menuntun dan menghasung. Sementara dalam perintah atau fi'il amr, yaitu ud'u, yang berarti ajaklah ataupun serulah. Dalam konteks terminologi dakwah diartikan upaya aktivitas individu untuk mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut M. Arifin Buku Abdullah, dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajaran ataupun ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha memengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur paksaan. Mungkin ini saja, kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rapli Pratama yang telah menjelaskan untuk materi 1. Selanjutnya akan kami lanjutkan kepada saudari Femi Nur Hidayati untuk menjelaskan materi yang kedua. Kepada Femi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi kedua ini. Materi kedua dengan tema sumber dan landasan metodologi perkembangan dakwah. Dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk." Tafsiran pada Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini ialah, kata al-hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan.
Kata al-mau'izah terambil dari kata wa'azah yang berarti nasihat. Mau'izah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Surat An-Nahl ayat 125 memiliki beberapa kandungan, yang dimana metode dakwah Rasulullah mengacu pada anjuran Allah. Ayat ini mencakup beberapa metode dakwah, yaitu pertama, disampaikan dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Kedua, berdebat dengan cara yang baik. Ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Pada intinya, sumber metode dakwah yaitu dari yang pertama Al-Quran, kedua sunnah Rasul, ketiga sejarah hidup para sahabat dan fuqaha, keempat pengalaman. Dan metode dakwah Rasulullah diaplikasikan dengan pendekatan personal, pendidikan, diskusi, penawaran, dan misi. Dan terdapat landasan metode dakwah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lidahnya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah makalah yang dapat kami sajikan. Kami sadar bahwa dalam pengambilan subbahasa dalam makalah ini masih banyak kekurangan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam tulisan maupun dalam pemaparan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan pastilah milik manusia. Karena itu, tidak lupa kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaan makalah kami. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.